warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Ayustari dari kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 2021143493, Fakultas FKIP, Guru Pembimbing Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan adalah sebuah usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Usaha pendidikan mencakup 3 unsur pokok, antara lain masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Masukan proses usaha keluaran atau hasil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 menjelaskan pendidikan adalah suatu sistem yang memiliki unsur-unsur, tujuan, sasaran pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum, dan fasilitas. Setiap sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. A. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan. 1. Objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. 2. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensi dari upaya ini adalah harus terdapat cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terrumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Universal. Keberadaan yang hendak dicapai adalah keberadaan universal yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. B. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi, tindakan mendidik atau praktik mendidik. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam suap pikirannya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan itu adalah memerlukan pemikiran yang teoritis, adalah bahwa setiap pendidik memerlukan kritik-kritik persumbangan pemikiran dari para ahli atau orang lain. Ia dapat belajar dari catatan-catatan kritik saran dari orang lain yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. C. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan menurut Langeveld tahun 1952 mengklarifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. 2. Ilmu pendidikan sistematis. 3. Sejarah pendidikan. 4. Ilmu perbandingan pendidikan. 5. Ilmu pendidikan praktis. 6. Metodik. 7. Pendidikan keluarga. 8. Pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial. Ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.